juga bisa sudah batal seperti itu. Nah, dalam kasus ini menurut kaidah ini itu memang keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tapi untuk kehati-hatian itu lebih baik, karena untuk hati-hati ya, lebih baik melakukan wudhu lagi supaya kita benar-benar yakin bahwa wudhu kita itu masih terjaga, masih diri kita tuh masih dalam keadaan suci. Nah, keyakinan-keyakinan apa sih yang tidak bisa dihilangkan dengan keraguan kayak gitu lah ya. Keyakinan-keyakinan yang hak, misal ketika kita sudah yakin ya bahwa kita itu Islam, kita beriman kepada Allah, pada suatu ketika kita bertemu dengan teman yang beragama lain gitu loh. Tidak lantas kemudian ketika kita berpikir macam-macam atau kita terlalu dalam mempelajari hal itu, lantas kita tidak secara otomatis keluar dari Islam tuh tidak, karena keyakinan kita tuh sudah melekat dan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan yang begitu saja seperti itu. Nah, ini juga tadi seperti yang sudah dijelaskan di depan ya, kaidah yang berkaitan dengan keyakinan tuh contoh-contohnya ketika itu bab toharo, bab wudhu, terus dalam fikih jinayah juga disebutkan contoh-contohnya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga ada kaidah yang berkaitan dengan kesulitan. Bunyi teks kaidahnya yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Jadi saya kira teman-teman juga sudah sering mendengar kata-kata bijak ya. Bukan kata-kata bijak, sebetulnya itu merupakan salah satu kaidah asasi di mana para fuqaha menggunakannya sebagai landasan untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi. Nah, kita sering mendapatkan kesulitan dan orang-orang sering berkata, tenang, nanti di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ya memang seperti itu adanya. Dan menurut fikih juga sedemikian rupa. Nah, untuk contoh-contohnya itu teman-teman bisa baca ya, ada 7 poin. Itu ketika sakit, misal kita dimudahkan untuk bertayamum. Kemudian ketika dalam kondisi yang membahayakan kayak kemarin pas pandemi itu sholat Jumat, ketika berkerumun itu membahayakan, maka diringankan, diberi kemudahan untuk tidak sholat Jumat berjamaah, namun bisa diganti dengan sholat duhur di rumah untuk menjaga dari kesulitan atau kondisi yang membahayakan. Nah, kemudian berkaitan dengan kaidah yang keempat, yakni kaidah yang berkaitan dengan kondisi yang membahayakan. Ini hampir mirip ya dengan kaidah yang sebelumnya, namun tetap berbeda. Bunyi teks kaidahnya adalah kemudaratan harus dihilangkan. Jadi dia itu tidak bunyi teks kaidahnya itu tidak mengarah ke komparasi suatu hal, tapi lebih ke akibatnya. Jadi sebuah kemudaratan itu harus dihilangkan atau hal-hal yang berbahaya itu harus dihindari. Nah, seperti misal di situ disebutkan bahwa larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan. Jadi ketika menimbun barang-barang kebutuhan pokok itu masyarakat akan kesulitan mencarinya. Nah, di situ hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat atau kebaikan kepada orang banyak itu untuk segera dihilangkan. Nah, atas dasar kaidah ini para fuqaha juga menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di akhir-akhir ini. Gitu. Misal seperti banyak ya di sini ya yang terjadi kayak jualan online itu juga sebuah kemudahan ya, sebuah upaya untuk menghilangkan kemudaratan, utamanya pas kemarin pas pandemi seperti itu. Kemudian yang terakhir, kaidah yang kelima yaitu kaidah yang berkaitan dengan adat.
Bunyinya, adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Nah, dalam fikih itu adat biasa disebut dengan adah atau uruf. Keduanya mempunyai arti yang sama sebetulnya, namun para fuqaha juga membedakannya. Nah, untuk perbedaan uruf dan adah, teman-teman bisa baca di situ ya. Sebenarnya sama, tapi juga ada yang mendefinisikan berbeda. Bahwa intinya bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Tapi juga ketika adat-adat itu memenuhi syarat atau ketentuan. Nah, di sini dijelaskan syarat diterimanya uruf atau adah menjadi sebuah hukum itu adalah ketika adat itu berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara logis dan relevan. Kemudian perbuatan perkataan yang dilakukan juga terulang-ulang dan mendarah daging. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan as-sunnah dan ketentuan-ketentuan nas yang lain. Dan yang terakhir, tidak mendatangkan kemudaratan tentunya, serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera. Nah, di sini memang bisa dijadikan sebagai hukum, tapi ada syarat-syaratnya seperti itu. Nah, para fuqaha ketika membolehkan sebuah adat untuk menjadi hukum dalam Islam juga tentunya memperhatikan syarat-syarat tersebut. Nah, baik, itu saja penjelasan singkat dari Ibu ya untuk dari saya untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat, dan habis ini saya minta teman-teman segera membentuk kelompok, bisa menjadi 6 atau 8. Nah, setelah itu silakan masing-masing kelompok itu mengidentifikasi atau observasi atau mencari sebuah masalah yang terjadi, baik yang sudah bertemu dengan penyelesaiannya atau sudah ditentukan penyelesaiannya secara hukum fikih atau belum gitu. Nah, nanti setelah mendiskusikan permasalahan tersebut bersama teman-teman satu kelompok, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan, menampilkan ke depan gitu, sharing ke teman-teman tentang permasalahannya, dan dan setelah dipresentasikan nanti saya harap teman-teman yang mendengarkan bisa bertanya atau menanggapi gitu loh mengenai permasalahan yang dipresentasikan oleh teman-teman yang di depan, begitu ya. Jadi habis ini silakan bentuk kelompok, masih ada sisa waktu di akhir pembelajaran. Dari saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Untuk presentasi nanti kita bisa presentasi di pertemuan selanjutnya ya. Intinya ya, saya cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.